Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Mila Deliana dengan NIM 120207043 dan saya sendiri Nyimas Endang Permatasari dengan NIM 120207055. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Winda Setia MSC selaku dosen fisika komputasi dan teman-teman sekalian saya banggakan. Selanjutnya di sini kami akan membahas mengenai dinamika rotasi benda tegak. Pada materi kali ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan konsep momen gaya, yang kedua, menjelaskan konsep momen inersia, yang ketiga, menentukan hubungan antara momen gaya, momen inersia, dan percepatan sudut, yang keempat, menentukan energi kinetik rotasi, yang kelima, menentukan momentum sudut, dan yang terakhir, mampu mengimplementasikan momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Dan materi yang akan dibahas, yang pertama momen gaya, yang kedua momen inersia dan percepatan sudut, yang ketiga energi kinetik rotasi, yang keempat momentum sudut, dan yang terakhir mengimplementasikan momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang akan saya bahas, yaitu coba kalian perhatikan fenomena fisis pada gambar di samping. Apa sih kaitannya dengan momen gaya? Ketika seseorang memberikan gaya kepada kunci sehingga kunci dapat memutar baut berfungsi sebagai sumbu rotasi, sedangkan perpanjangan garis gaya disebut garis kerja gaya. Jika gaya F yang diberikan tangan atau garis kerja gaya tegak lurus terhadap lengan kunci, maka lengan kunci ini berfungsi sebagai lengan gaya. Namun, jika gaya yang diberikan tidak tegak lurus lengan kunci, maka lengan gaya merupakan jarak yang tegak lurus dari sumbu rotasi dengan garis kerja gaya R. Maka kaitan gambar tersebut sudah jelas berkaitan dengan momen gaya atau torsi. Dari definisi momen gaya sendiri adalah kemampuan suatu gaya menghasilkan perputaran atau rotasi benda terhadap suatu poros atau sumbu putarnya. Torsi merupakan ukuran sejauh mana kekuatan pada suatu benda yang menyebabkan objek tersebut berputar. Lalu, momen gaya bernilai positif untuk gaya yang menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar searah dengan putaran jam, dan jika benda berotasi dengan arah berlawanan putaran jamnya, maka torsi penyebabnya bernilai negatif. Dan setiap gaya yang arahnya tidak berpusat pada sumbu benda atau nilai massa benda dapat dikatakan memberikan torsi pada benda tersebut. Dengan begitu, rumus torsi atau momen gaya dirumuskan dengan tau sama dengan R kali F, di mana tau adalah torsi atau momen gaya dengan satuan Nm, dan R adalah lengan gaya dengan satuan M, dan F adalah gaya yang diberikan tegak lurus dengan lengan gaya dengan satuan N. Jika gaya yang diberikan pada lengan gaya tidak tegak lurus, maka besar torsinya adalah tau sama dengan R dikali F dikali sin theta, di mana theta adalah sudut antara gaya dengan lengan gaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai momen inersia. Konsep momen inersia pertama kali diberikan oleh Leonhard Euler. Momen inersia didefinisikan sebagai kelembaman suatu benda untuk berputar pada porosnya, atau dapat dikatakan ukuran kesukaran untuk membuat benda berputar atau bergerak melingkar. Besarnya momen inersia bergantung pada suatu benda dan posisi sumbu putar benda tersebut. Momen inersia dirumuskan dengan I sama dengan mr kuadrat, di mana I adalah momen inersia dengan satuan kilogram per m kuadrat, R adalah jari-jari dengan satuan m, dan m adalah massa benda atau partikel dengan satuan kilogram. Benda yang terdiri atas susunan partikel atau benda-benda penyusunnya yang lebih kecil, jika melakukan gerakan rotasi, maka momen inersianya sama dengan hasil jumlah semua momen inersia penyusunnya, yaitu dengan rumus I sama dengan sigma MI dikali RI kuadrat, atau
atau I sama dengan MR1 kuadrat ditambah MR2 kuadrat ditambah MR3 kuadrat. Baik, selanjutnya mengenai hubungan antara momen gaya, momen inersia, dan percepatan sudut akan dibahas oleh Mila Deliana. Saya persilakan untuk Mila Deliana untuk menjelaskan materi tersebut. Baik, saya Mila Deliana akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai hubungan antara momen gaya, momen inersia, dan percepatan sudut. Nah, di sini hubungan momen gaya, atau disebut juga dengan torsi, dengan momen inersia adalah sebanding. Begitu pula dengan percepatan sudutnya. Jadi, semakin besar momen inersia, maka semakin besar juga torsinya. Nah, untuk mendapatkan hubungan antara momen gaya, momen inersia, dan percepatan sudut, maka dapat menganalogikan dengan menerapkan hukum Newton dua translasi, yaitu dengan rumus sigma F sama dengan M dikali A. F sama dengan M dikali A, kemudian diturunkan kembali menjadi F sama dengan M dikali dalam kurung R dikali A, dan F dikali R sama dengan M dikali R kuadrat dikali A. Sehingga diperoleh rumus hukum Newton dua gerak rotasi, yaitu tau sama dengan I dikali A atau sigma tau sama dengan I dikali A. Di mana tau ini di sini artinya momen gaya dengan satuan Newton dikali M. Kemudian I itu adalah momen inersia dengan satuan kilogram dikali meter persegi, dan A adalah percepatan sudut dengan satuan rad per second persegi ya. Nah, kemudian benda yang berputar pada porosnya yang memiliki suatu bentuk energi yang disebut dengan energi rotasi. Persamaan energi kinetik rotasi dapat diturunkan dari konsep energi kinetik translasi, yaitu dengan rumus EK trans sama dengan 1/2 M dikali V kuadrat. Dengan menganggap benda bergerak rotasi, maka kecepatan linear benda dapat ditulis V sama dengan R dikali omega. Nah, sehingga diperoleh energi kinetik rotasi sama dengan 1/2 M di dalam kurung R dikali omega kuadrat. Dan diturunkan kembali menjadi eka rotasi sama dengan 1/2 M dikali R kuadrat dikali omega kuadrat. Sehingga persamaan eka rotasi dapat ditulis menjadi eka rotasi sama dengan 1/2 I dikali omega kuadrat. Di mana eka rotasi sama dengan energi kinetik rotasi dengan satuan Joule, dan I sama dengan momen inersia benda dengan satuan kilogram per meter persegi, dan omega sama dengan kecepatan sudut dengan satuan benda kecepatan sudut benda dengan satuan rad per second. Nah, untuk selanjutnya di sini ada implementasi momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di sini ada gambar memasang baut dengan kunci. Nah, itu adalah salah satu contoh dari momen gaya. Memasang baut agar dapat dengan mudah mengencangkan baut tersebut dapat melakukan dua cara, yaitu memberi gaya yang besar dengan lengan gaya yang panjang, dengan kata lain memberi momen gaya yang besar. Yang kedua di sini ada gambar anak kecil sedang membuka pintu ya. Nah, jadi ketika kamu menarik atau mendorong gagang pintu dengan gaya, maka pintu akan mengayun, terbuka, dan tertutup. Nah, ayunan terbuka atau tertutup itu menandakan bahwa pintu mengalami gerak rotasi atau bergerak pada lintasan melingkar dan memiliki sumbu putar ya atau poros yang terletak pada engselnya. Nah, kedua contoh tersebut termasuk ke dalam penerapan momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan mengenai dinamika rotasi benda tegar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semangat puasanya. Dadah.